Suatu pagi, aku menolong seorang pengemis tua yang kepayahan di dalam bus kota. Karena iba, aku membiarkannya mengikutiku sampai ke lobi kantor. Namun, saat suamiku melihatnya, wajahnya mendadak pucat pasi dan lututnya gemetar hebat. Ternyata, pengemis tua yang hendak diusirnya itu adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah alam sedang memberi pertanda tentang suasana hatiku yang tak menentu. Jam dinding tua di ruang tengah baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi aku sudah sibuk berkutat di dapur sempit rumah kontrakan kami. Suara desis minyak panas di wajan menjadi satu-satunya teman bicaraku pagi ini. Aku sedang menyiapkan nasi goreng spesial kesukaan Hendra, suamiku. Aku tahu betul seleranya, tidak terlalu manis, pedasnya sedang, dan telurnya harus setengah matang sempurna. Tanganku dengan cekatan mengiris bawang merah dan cabai, meski mataku masih terasa berat karena tidur yang kurang nyenyak semalam. Aku ingin memastikan pagi ini berjalan sempurna. Hendra seringkali bangun dengan suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dan sebagai istri, aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak memicu amarahnya. Setelah nasi goreng matang dan aromanya memenuhi ruangan, aku beralih ke meja setrika. Di sana, kemeja kerja berwarna biru muda milik Hendra sudah terbentang. Sebenarnya, aku sudah menyetrikanya tadi malam. Namun, aku tahu Hendra sangat perfeksionis soal penampilan. Dia selalu bilang, penampilan adalah modal utama seorang manajer pemasaran. Ratna, kamu orang rumahan tidak akan paham. Jadi, demi menghindari omelannya, aku menyetrika ulang bagian kerah dan lengan kemeja itu agar benar-benar licin tanpa satu pun garis kusut. Pukul 6:15. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah kamar tidur. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Pintu kamar terbuka kasar. Hendra keluar dengan wajah masam, rambutnya masih acak-acakan, dan matanya menyiratkan kekesalan. Ratna, panggilnya dengan suara serak namun keras. Mana kemeja biruku? Kamu ini jam segini masih main-main di dapur. Aku segera mematikan setrika dan membawa kemeja itu menghampirinya dengan senyum yang kupaksakan. Ini, Mas, sudah siap. Baru saja aku setrika ulang biar makin rapi saat dipakai meeting nanti. Hendra menyambar kemeja itu dari tanganku tanpa mengucapkan terima kasih. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah lampu ruang tengah, menyipitkan mata seolah sedang mencari kesalahan sekecil debu. Rapi apanya? Dengusnya kasar. Dia menunjuk bagian kancing paling bawah yang sedikit melengkung karena tumpukan kain. Lihat ini masih ada bekas lipatan. Kamu ini seharian di rumah ngapain saja sih? Mengurus satu kemeja saja tidak becus. Aku menelan ludah, menahan rasa perih di dada. Maaf, Mas. Tadi malam sudah digantung. Mungkin terlipat sedikit. Sini aku rapikan lagi sebentar. Ah, sudahlah. Keburu telat aku. Hendra menepis tanganku yang hendak mengambil kemeja itu. Dia memakainya dengan kasar, mengancingkannya sambil terus menggerutu. Punya istri cuma bisa ngabisin beras. Tapi kerjaan gampang begini saja lalai. Kalau aku telat ketemu klien, kamu mau tanggung jawab kalau bonusku dipotong? Aku hanya bisa menunduk. Sarapan sudah siap, Mas. Nasi goreng dan teh manis hangat. Makan dulu sedikit supaya perut nggak kosong. Hendra berjalan menuju meja makan. Dia duduk dan menyendok nasi goreng itu. Baru satu suapan, sendok itu dijatuhkan kembali ke piring hingga menimbulkan bunyi perang yang nyaring. Dingin, bentaknya. Ini nasi goreng atau es batu? Kamu masak jam berapa? Jam 3 pagi. Kamu pikir aku ayam yang makan subuh-subuh? Itu baru matang 10 menit yang lalu, Mas. Jawabku pelan, mencoba membela diri meski tahu itu percuma. Alasan terus. Hendra berdiri, mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Dia meneguk teh manisnya hanya separuh,
Lalu meletakkan gelasnya dengan keras hingga airnya tumpah sedikit membasahi taplak meja yang baru kukuh seminggu lalu. Kamu itu ya, Ratna. Coba sekali-kali buka mata. Lihat dunia luar. Di kantor Mbak Yuni itu, semua orang kerjanya cepat, tepat, dan sempurna. Terutama aku. Tanpa aku, kantor properti kakakmu itu cuma ruko kosong gak ada isinya. Hendra mengambil tas kerjanya, lalu menatapku dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku yang hanya mengenakan daster pudar merasa begitu kecil di hadapannya yang gagah dengan pakaian kantor. Kamu harusnya bersyukur aku masih mau pulang ke rumah ini. Di luar sana, banyak wanita karir yang lebih segalanya dari kamu. Tapi aku masih ingat kamu istriku. Ucapnya dengan nada sombong yang menyakitkan. Ingat, aku ini manajer. Aku yang membesarkan nama Properti Sejahtera. Kakakmu itu cuma modal nama doang. Yang kerja keras banting tulang cari klien itu aku. Jadi tolong, hargai keringat suami dengan becus mengurus rumah. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ucapku lirih. Meraih tangannya untuk bersalaman. Hendra membiarkan tangannya kusalami dengan dingin, tanpa menatap wajahku. Dia berbalik, melangkah keluar pintu, dan menyalakan mesin motornya. Suara deru motor menjauh, meninggalkan aku sendiri dalam keheningan rumah yang menyesakkan. Aku menatap piring nasi goreng yang baru dimakan 1 sendok itu. Uap panasnya bahkan masih mengepul tipis, membuktikan bahwa makanan itu tidak dingin seperti tuduhannya. Air mataku menetes satu persatu, jatuh ke atas meja makan. Bukan karena nasi goreng yang tak dimakan, tapi karena harga diriku yang setiap pagi digerus sedikit demi sedikit oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku menghela napas panjang, menghapus air mata itu. Menangis tidak akan menyelesaikan pekerjaan rumah. Aku harus kuat. Aku adalah istri yang sabar, begitu kata ibu dulu. Dan aku akan terus berusaha membuktikannya, meski hatiku kian hari kian terasa lebam. Setelah kepergian Hendra, aku berusaha menata kembali perasaanku. Aku menyibukkan diri dengan membereskan piring kotor bekas sarapan Hendra yang tak tersentuh itu. Nasi gorengnya kupindahkan kembali ke wadah bekal. Sayang jika dibuang, nanti bisa kumakan sendiri untuk makan siang. Suara air keran yang mengalir deras menemaniku yang sedang melamun. Memikirkan betapa berbedanya Hendra yang sekarang dengan Hendra yang dulu ku kenal saat pertama kali menikah. Dulu dia lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah memandang rendah diriku. Namun, sejak dia bekerja di kantor properti milik kakakku, Mbak Yuni, dan mendapatkan jabatan manajer, ambisi perlahan menggerogoti kebaikannya. Tiba-tiba, dering telepon rumah memecahkan keheningan. Aku segera mengeringkan tangan dengan lem gantung dan berlari kecil menuju ruang tengah. Siapa yang menelepon pagi-pagi begini? Biasanya tidak ada yang menghubungi kami kecuali ada hal mendesak. Halo, Assalamualaikum. Sapaku lembut. Waalaikumsalam. Ratna. Duh, syukurlah kamu cepat angkat. Suara di seberang sana terdengar panik dan tergesa-gesa. Itu suara Mbak Yuni, kakak kandungku. Mbak Yuni? Ada apa? Mbak? Kok kedengarannya panik sekali? Tanyaku khawatir. Ratna, tolongin Mbak. Dek, dokumen sertifikat tanah Pak Haji Komarudin ketinggalan di rumah kamu. Ingatkan, kemarin pas acara syukuran ulang tahun anakmu, Mbak bawa tas kerja warna hitam? Nah, map merah isinya sertifikat asli itu kayaknya keselip di meja tamu rumah kamu. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Oh, map merah yang tebal itu ya, Mbak? Sebentar, Ratna cek dulu. Aku meletakkan gagang telepon dan bergegas menuju meja kecil di sudut ruang tamu. Benar saja, di bawah tumpukan majalah lama, terselip sebuah map plastik berwarna merah. Kemarin rumah memang ramai sekali, dan Mbak Yuni sempat membuka beberapa berkas sambil mengobrol dengan saudara yang lain. Aku mengambil map itu dan kembali ke telepon. Ada, Mbak, mapnya ada di sini, ujarku. Terdengar helaan napas lega yang panjang dari ujung telepon. Alhamdulillah. Dek, Mbak minta tolong banget ya. Bisa nggak kamu antarkan map itu ke kantor sekarang juga? Masalahnya,
Pak Haji Komarudin dan investornya mau datang jam 2 siang nanti untuk tanda tangan akad jual beli. Kalau sertifikat aslinya nggak ada, bisa batal transaksinya. Ini nilai proyeknya besar sekali, Ratna. Aku terdiam sejenak. Ke kantor Mbak Yuni berarti aku akan bertemu Hendra. Mengingat kejadian tadi pagi, rasanya aku enggan sekali melihat wajahnya atau membuat dia marah lagi karena kehadiranku di tempat kerjanya. Tapi, ini permintaan tolong kakakku sendiri, dan ini menyangkut sertifikat penting. Halo? Ratna? Bisa kan, Dek? Mbak nggak bisa ambil sendiri karena sekarang lagi rapat dengan tim legal di luar kantor. Desak Mbak Yuni. Iya, Mbak. Bisa. Ratna siap-siap dulu ya. Nanti langsung Ratna antar ke sana. Jawabku akhirnya. Aku tidak mungkin tega menolak. Makasih ya, sayang. Kamu memang penyelamat. Nanti ongkos taksi Mbak ganti sampai di sini. Jangan naik ojek. Panas. Nanti kamu masuk angin. Pesan Mbak Yuni penuh perhatian sebelum menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, aku bergegas masuk ke kamar untuk bersiap. Aku membuka lemari pakaianku yang sederhana. Pikiranku berkecamuk. Aku harus memakai baju apa? Kalau aku berpakaian terlalu biasa, Hendra pasti akan marah dan bilang aku memalukan dia di depan teman-teman kantornya. Tapi kalau aku berdandan berlebihan, itu bukan gayaku. Akhirnya, pilihanku jatuh pada sebuah gamis batik berwarna coklat muda dengan motif bunga kecil yang sopan. Bahannya adem dan potongannya rapi. Aku memadukannya dengan jilbab berwarna krem polos. Tidak mewah, tapi bersih dan wangi. Aku mematut diri di cermin yang agak buram di sudut kamar. Wajahku terlihat sedikit pucat. Jadi kupoleskan sedikit bedak tipis dan pelembab bibir agar terlihat lebih segar. Bismillah. Bisikku pada pantulan diriku di cermin. Niatku cuma membantu Mbak Yuni, bukan untuk mencari masalah dengan Mas Hendra. Aku meraih tas selempang kecilku, memasukkan dompet, ponsel tua, dan botol air minum. Map merah penting itu kudekap erat di dada, memastikannya aman. Saat keluar dari pintu rumah, aku teringat pesan Mbak Yuni untuk naik taksi. Aku mengecek isi dompetku. Lembaran uang di sana tidak seberapa. Sisa uang belanja mingguan yang harus kuhemat sampai akhir bulan. Kalau naik taksi, biayanya bisa Rp50.000 lebih sekali jalan. Walaupun Mbak Yuni bilang akan mengganti, aku merasa sayang jika uang sebanyak itu habis hanya untuk transportasi, padahal aku masih bisa berhemat. Motor metik lamaku sedang diservis di bengkel sejak 2 hari lalu, jadi itu bukan pilihan. Naik bus kota saja. Gumamku mantap. Cuma bayar 3.500. Sisanya bisa buat tambah beli sayur besok. Aku mengunci pintu rumah dengan hati-hati. Lalu berjalan kaki menuju halte bus di jalan raya utama. Jaraknya sekitar 500 meter dari rumah. Matahari sudah mulai naik, membuat keringat kecil mulai muncul di pelipisku. Sepanjang jalan, aku menyapa beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman atau berbelanja di tukang sayur keliling. Mau kemana, Bu Ratna? Rapi sekali. Sapa Bu Tejo, tetangga sebelah yang ramah. Mau ke tempat kerja suami sebentar. Bu, ada titipan. Jawabku sambil tersenyum ramah. Wah, senangnya Pak Hendra ditengok istri. Hati-hati ya, Bu. Senyumku sedikit getir mendengar ucapan itu. Andaikan Bu Tejo tahu bahwa kedatanganku mungkin justru akan menjadi bencana bagi ego suamiku. Namun, aku terus melangkah. Tekadku sudah bulat. Aku melakukan ini demi kakakku, Mbak Yuni, yang selama ini selalu baik dan sering membantu keuangan kami secara diam-diam tanpa sepengetahuan Hendra. Sesampainya di halte, suasana cukup ramai. Banyak orang yang juga sedang menunggu bus. Anak sekolah, pegawai kantoran, dan pedagang pasar. Aku berdiri di pinggir. Memeluk map merah itu erat-erat seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Tak lama kemudian, bus kota berwarna biru pudar datang dengan suara mesin yang menderu kencang dan asap knalpot yang hitam. Bus berhenti, dan orang-orang berebut naik. Aku menunggu sampai kerumunan sedikit mereda, baru melangkahkan kaki naik ke dalam bus. Hawa di dalam bus terasa pengap dan panas, bercampur bau keringat dan minyak wangi yang menyengat. Kursi-kursi hampir penuh.
Mataku menyapu sekeliling, mencari tempat kosong. Ah, ada satu kursi kosong di dekat pintu belakang. Aku segera duduk di sana, bersyukur karena tidak perlu berdiri selama 45 menit perjalanan menuju pusat kota. Bus mulai melaju kembali, terguncang-guncang melewati jalanan aspal yang tidak rata. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang berlarian mundur. Dalam hati aku berdoa, semoga perjalanan ini lancar dan aku bisa segera pulang sebelum Hendra melihatku terlalu lama di sana. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhanaku untuk naik bus hari ini akan mengubah seluruh hidupku dan suamiku selamanya. Di halte berikutnya, takdir sedang menungguku dalam wujud yang tak pernah kaduga sebelumnya. Bus kota yang kutumpangi melaju tersendat-sendat membelah kemacetan pagi yang semakin menggila. Di dalam sini, udara terasa berat dan lembab, campuran dari aroma parfum murah, minyak angin, dan keringat puluhan manusia yang berdesakan mengejar waktu. AC bus sepertinya sudah lama rusak, hanya mengeluarkan angin tipis yang tak mampu melawan hawa panas dari luar jendela kaca yang berdebu. Aku duduk di kursi dekat pintu belakang, posisi yang cukup strategis untuk segera turun jika tujuanku sudah dekat, namun juga posisi yang paling sering terganggu oleh hilir mudik penumpang. Aku mendekap tas selempangku erat-erat di pangkuan, seolah tas itu adalah tameng yang melindungiku dari himpitan dunia luar. Di dalamnya, map merah berisi dokumen penting milik klien Kak Yuni tersimpan aman. Pikiranku masih melayang pada kejadian tadi pagi di rumah. Wajah masam Hendra, bentakannya soal kemeja yang kurang licin, dan piring nasi goreng yang dingin tak tersentuh. Semuanya berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak yang terus diulang. Kenapa pernikahan kami jadi seperti ini? Tanyaku dalam hati. Dulu, naik bus berdua dengan Hendra saat kami masih pacaran rasanya begitu romantis. Kami akan berbagi earphone mendengarkan musik, tertawa melihat tingkah laku penumpang lain, dan Hendra akan selalu memastikan aku duduk sementara dia berdiri menjagaku. Sekarang, Hendra bahkan malu jika tahu istrinya naik bus kota. Baginya, status sosial adalah segalanya. Mobil, jam tangan, pakaian bermerek, itulah bahasa cinta Hendra sekarang. Lamunanku buyar ketika bus mengerem mendadak di sebuah halte yang cukup ramai. Suara decit rem yang memekakan telinga diikuti oleh teriakan kondektur. Pasar Baru, Pasar Baru. Geser ke belakang. Yang turun, ayo cepat. Pintu bus terbuka dengan suara berisik. Beberapa penumpang turun berdesak-desakan, sementara gelombang penumpang baru merangsek masuk dengan tak sabar. Aku menggeser dudukku sedikit ke arah jendela, mencoba memberi ruang. Mataku menyapu pemandangan di pintu masuk bus. Di antara kerumunan anak muda berseragam sekolah dan karyawan kantoran yang sibuk dengan ponsel mereka, terlihat sesosok tubuh yang berbeda. Seorang bapak tua, mungkin usianya sudah mendekati 70 tahun, sedang berusaha keras menaiki tangga bus yang cukup tinggi itu. Tangannya yang keriput dan gemetar mencengkeram besi pegangan pintu bus dengan erat. Buku-buku jarinya memutih karena tenaga yang dikerahkan. Penampilannya sangat kontras dengan penumpang lain yang rata-rata berpakaian rapi dan modis. Bapak tua itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah pudar termakan usia. Warna coklat pada motif batiknya sudah berubah menjadi kekuningan, dan kerah kemejanya terlihat kusam. Celana bahan hitam yang dipakainya kebesaran dan terlihat lusuh di bagian lutut. Di kakinya, terpasang sepatu pantofel kulit yang kulitnya sudah pecah-pecah di sana-sini. Solnya bahkan tampak sudah direkatkan ulang dengan lem seadanya. Ia membawa sebuah tas kain belacu berwarna putih gading yang sudah dekil, berisi tumpukan berkas yang menyembul keluar sedikit. Tas itu ia peluk erat di dadanya, seolah isinya lebih berharga dari nyawanya sendiri. "Ayo, Pak, buruan naik. Jangan lama-lama, macet ini," teriak kondektur bus dengan nada tidak sabar, sambil menepuk-nepuk badan bus. Bapak tua itu tampak panik mendengar teriakan kondektur. Ia berusaha mempercepat langkahnya, namun kakinya yang ringkih membuatnya hampir tersandung di tangga terakhir. Hatiku mencelos melihatnya. Tidak ada satupun orang di dekat pintu yang mengulurkan tangan untuk membantunya. Orang-orang di belakangnya justru mendengus kesal, mendorong-dorong kecil agar bapak itu segera masuk. Akhirnya, bapak tua itu berhasil masuk ke dalam perut bus. Ia berdiri terpaku di lorong sempit,
Matanya yang rabun menyapu sekeliling mencari pegangan atau tempat duduk. Bus kembali melaju dengan sentakan kasar. Bapak tua itu terhuyung ke belakang. Nyaris jatuh menimpa seorang pemuda yang sedang asyik bermain game di ponselnya. "Woi, hati-hati dong, keh, mata dipakai." Bentak pemuda itu tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. "Maaf, nak, maaf." Suara bapak tua itu terdengar lirih, bergetar, dan penuh rasa bersalah. Ia buru-buru meraih pegangan tangan yang menggantung di atas. Tapi karena tubuhnya agak membungkuk, ia kesulitan menjangkaunya. Akhirnya, ia hanya bisa memeluk tiang besi penyangga kursi dengan kedua tangannya, mencoba menyeimbangkan tubuhnya yang kurus kering itu melawan guncangan bus. Aku memperhatikan sekeliling. Kursi-kursi di deretan depan penuh dengan anak muda. Ada sekelompok anak SMA yang sedang tertawa-tawa membahas gosip sekolah. Ada pria muda berjas rapi yang pura-pura tidur dengan headset besar menutupi telinganya. Ada juga seorang wanita muda yang sibuk berdandan memoleskan lipstik. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat berdiri. Seolah keberadaan bapak tua yang kepayahan itu tidak kasat mata bagi mereka. Rasa panas menjalar di dadaku. Bukan karena udara bus, tapi karena amarah dan rasa iba yang bercampur aduk. Di mana hati nurani mereka? Apakah mereka tidak punya orang tua? Apakah mereka tidak berpikir bahwa suatu hari nanti mereka juga akan menjadi tua dan lemah seperti bapak itu? Aku teringat almarhum bapakku. Dulu, bapak juga sering bepergian naik bus umum sampai usianya senja. Aku ingat cerita bapak. Betapa beliau sering merasa sedih jika diperlakukan kasar di jalanan hanya karena beliau sudah tua dan lamban. "Hormati orang tua, Ratna." Pesan bapak yang selalu terngiang di telingaku. Karena di wajah setiap orang tua yang kamu temui, ada doa yang mungkin sedang mereka langitkan untuk anak-anaknya. Tanpa berpikir dua kali, aku menegakkan punggung. Rasa enggan karena lelah berdiri atau takut terhimpit hilang seketika. Aku menatap bapak tua itu. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya yang keriput. Napasnya terdengar agak memburu. Mungkin karena kelelahan mengejar bus atau menahan guncangan. Ia tampak begitu rapuh. Seolah satu rem mendadak saja bisa mematahkan tulang-tulangnya. Aku berdiri dari kursiku. Lalu melambaikan tangan pelan ke arahnya. "Pak!" panggilku. Suaraku sedikit tenggelam oleh deru mesin diesel. Bapak tua itu menoleh. Matanya yang sayu bertemu dengan mataku. Ada gurat kebingungan di wajahnya. Aku tersenyum lembut. Lalu melangkah mendekatinya dan menepuk pelan lengannya yang terbalut batik lusuh itu. "Mari, Pak. Silakan duduk di kursi saya." Bapak itu tampak terkejut. Ia menatap kursi kosong yang baru saja kutinggalkan. Lalu menatapku lagi dengan ragu. Tidak usah, nak. Saya cuma sebentar kok. Kamu saja. Kamu perempuan. Bawa tas juga." "Tidak apa-apa, Pak. Sungguh," ujarku sambil memegang lengannya, menuntunnya perlahan ke arah kursi. "Bapak lebih membutuhkan daripada saya. Saya masih muda. Kaki saya masih kuat berdiri sampai tujuan. Mari, Pak. Nanti Bapak jatuh kalau busnya ngerem mendadak." Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan. Beberapa pasang mata menatapku dengan tatapan beragam. Ada yang cuek, ada yang mungkin merasa tersindir lalu membuang muka, ada juga yang menatap dengan rasa ingin tahu. Aku tidak peduli. Fokusku hanya memastikan bapak ini duduk dengan aman. Dengan langkah tertatih, bapak tua itu akhirnya menurut. Ia menghempaskan tubuhnya perlahan ke kursi bus yang busanya sudah tipis itu. Terdengar helaan napas panjang yang syarat akan kelegaan keluar dari mulutnya saat punggungnya menyentuh sandaran kursi. "Alhamdulillah," bisiknya pelan. Lalu ia mendongak menatapku. Senyum tulus merekah di wajah tuanya, membuat kerutan di sudut matanya semakin jelas terlihat. Senyum itu begitu hangat, mengingatkanku pada senyum bapakku dulu. "Terima kasih banyak ya, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jarang sekali ada anak muda yang mau peduli sama orang tua bau tanah seperti saya ini." "Sama-sama, Pak. Sudah kewajiban kita saling tolong-menolong," jawabku tulus. Aku berdiri tepat di sebelahnya,
memegang pegangan tangan di atas kepalanya untuk menjaga keseimbangan. Melihat bapak itu duduk dengan nyaman membuat hatiku terasa sejuk, seolah ada beban berat yang terangkat. Rasa kesal karena pertengkaran dengan Hendra pagi tadi perlahan memudar, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Mungkin benar kata orang bijak, obat terbaik saat kita sedang sedih adalah dengan membahagiakan orang lain. Bus kembali berguncang melewati jalan berlubang. Bapak tua itu memeluk tas kainnya semakin erat. Sesekali ia membetulkan letak kacamatanya yang melorot. Aku memperhatikannya diam-diam dari posisiku berdiri. Ada aura wibawa yang terpancar samar dari sosoknya yang sederhana itu. Meski pakaiannya lusuh, cara duduknya tegak dan tenang. Ia tidak sibuk main ponsel seperti penumpang lain, melainkan menatap keluar jendela, mengamati gedung-gedung tinggi yang kami lewati dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan yang penuh memori, seolah setiap sudut kota ini bercerita padanya. Aku merasa bersyukur telah mengambil keputusan untuk berdiri. Kakiku memang akan sedikit pegal, tapi hatiku jauh lebih ringan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang semakin egois dan individualis ini, aku ingin tetap menjadi manusia. Manusia yang punya hati, seperti didikan ibu dan bapak. Dan di kursi itu, bapak tua tersebut tampak mulai memejamkan mata sejenak, menikmati istirahat singkat di tengah perjalanan panjangnya, berkat satu tindakan kecil yang kulakukan. Bus kota terus melaju, membelah keramaian jalan protokol yang dipenuhi kendaraan mewah. Aku berdiri terguncang-guncang di samping kursi tempat bapak tua itu duduk. Tanganku mencengkeram erat pegangan gantung yang terbuat dari plastik keras. Sementara kakiku berusaha menyeimbangkan diri setiap kali sopir bus menginjak rem atau gas secara kasar. Suara klakson bersahutan dari luar, menciptakan simfoni bising khas ibu kota yang tak pernah tidur. Meski berdiri dan berdesakan dengan penumpang lain yang aroma tubuhnya mulai campur aduk, aku merasa tenang. Sesekali aku melirik ke bawah, memastikan bapak tua itu baik-baik saja. Ia masih duduk tenang, tas kain lusuhnya dipeluk di pangkuan. Namun, aku menyadari sesuatu. Matanya tidak terpejam lagi. Ia kini menatapku. Ada sorot teduh dan penuh rasa ingin tahu di balik kacamata minusnya yang tebal dan agak buram itu. "Nak," panggilnya pelan. Suaranya serak tapi berat dan berwibawa. Kontras dengan penampilannya yang ringkih. "Boleh Bapak tahu siapa namamu?" Rasanya tidak sopan sudah diberi tempat duduk tapi tidak kenalan. Aku tersenyum ramah. Sedikit menunduk agar suaraku terdengar jelas di tengah kebisingan mesin bus. "Nama saya Ratna, Pak." Ratna. Nama yang indah. Sederhana tapi bermakna permata. Gumamnya pelan, seolah sedang meresapi nama itu. Ia mengangguk-angguk kecil. "Saya Darmawan. Panggil saja Pak Darmawan." "Salam kenal, Pak Darmawan." Jawabku sopan. "Nak Ratna mau kemana jam segini?" "Rapi sekali, seperti mau kerja. Tapi kok naik bus jam sibuk begini? Apa tidak takut telat?" Tanyanya lagi. Pertanyaan itu terdengar wajar. Layaknya seorang kakek yang ingin mengajak ngobrol cucunya untuk membunuh waktu. "Oh, saya bukan mau kerja rutin, Pak. Saya ibu rumah tangga biasa." Jelasku tanpa malu. "Ini kebetulan mau ke kantor kakak saya, mengantar dokumen penting yang ketinggalan. Kakak saya minta tolong karena kliennya mau datang siang nanti." "Wah, adik yang berbakti," puji Pak Darmawan. Senyumnya mengembang lagi. "Kantor kakakmu di daerah mana, Nak?" "Di daerah Segitiga Emas, Pak. Nama kantornya, Properti Sejahtera." "Bapak tahu?" Seketika itu juga, aku melihat perubahan ekspresi yang sangat halus di wajah Pak Darmawan. Matanya yang tadi sayu tiba-tiba berbinar, seolah ada lampu yang dinyalakan di dalamnya. Sudut bibirnya berkedut sedikit, membentuk senyum misterius yang cepat-cepat ia sembunyikan. Ia menegakkan punggungnya sedikit. "Properti Sejahtera." Ulangnya perlahan, mengeja setiap suku kata dengan intonasi yang aneh. Seolah nama itu memiliki rasa yang ia kenal betul di lidahnya. Tentu saya pernah dengar. Itu kantor properti yang cukup besar dan sedang berkembang pesat, bukan? Gedungnya tinggi, kacanya biru mengkilap. Aku mengangguk antusias.
Iya, betul sekali, Pak. Gedungnya memang bagus. Suami saya juga bekerja di sana sebagai manajer pemasaran. Ujarku, terselip sedikit rasa bangga saat menyebut jabatan Hendra, meski di hati kecilku masih ada rasa nyeri sisa pertengkaran tadi pagi. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku adalah orang hebat. Oh, begitu. Pak Darmawan mengangguk-angguk. Kali ini tatapannya menerawang jauh ke depan. Dunia ini sempit ya. Saya juga kebetulan searah ke sana. Loh, Bapak juga mau ke daerah perkantoran itu? Tanyaku sedikit heran. Aku menilik kembali penampilannya. Kemeja batik pudar, celana kebesaran, sepatu rusak. Rasanya agak ganjil membayangkan Bapak ini memiliki urusan bisnis di kawasan elit yang penuh dengan manusia berjas licin dan sepatu mengkilap. Namun, aku segera menepis prasangka itu. Mungkin dia mau mengunjungi anaknya yang bekerja di sana, atau mungkin dia pedagang yang mau mengambil tagihan. Siapa yang tahu? Iya, Nak Ratna. Saya mau bernostalgia. Jawabnya dengan nada yang sulit kutebak. Saya ingin melihat-lihat daerah sana. Sudah lama sekali saya tidak meninjau, maksud saya, berjalan-jalan di kawasan itu. Bernostalgia. Iya, Pak Darmawan tertawa kecil. Suara tawanya terdengar renyah namun bercampur batuk-batuk kecil. Dulu, puluhan tahun lalu, daerah itu cuma rawa-rawa dan kebun karet. Nak, saya dulu sering lewat sana waktu masih muda dan susah. Sekarang katanya sudah jadi hutan beton. Saya ingin melihat perkembangannya dengan mata kepala sendiri. Wah, Bapak hebat masih ingat masa lalu. Kenapa tidak naik taksi saja, Pak? Kan lebih nyaman. Tidak perlu berdesak-desakan seperti ini. Tanyaku polos. Aku membayangkan tubuh rentanya harus bergulat dengan guncangan bus ini. Rasanya tidak tega. Pak Darmawan menatapku lekat-lekat. Naik taksi itu membosankan. Nak Ratna. Di dalam taksi, kita terkurung dalam kotak ber-AC, terpisah dari dunia nyata. Kita tidak bisa melihat wajah-wajah lelah para pejuang keluarga. Kita tidak bisa mendengar obrolan pasar. Saya naik bus karena saya ingin merasakan denyut nadi kota ini. Saya ingin ingat bagaimana rasanya berjuang, bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Karena terkadang, kalau kita sudah terlalu nyaman di atas, kita sering lupa bagaimana rasanya berpijak di tanah. Kata-kata Pak Darmawan itu menohok hatiku. Kalimatnya begitu dalam dan filosofis, keluar dari mulut seorang pria tua berpenampilan lusuh di dalam bus kota yang pengap. Rasanya kontras sekali dengan prinsip hidup Hendra yang selalu mengagung-agungkan kemewahan dan ingin menjauh dari kesusahan. Hendra selalu bilang, kita kerja keras biar nggak perlu naik bus lagi, biar bisa diinjak orang. Tapi Pak Darmawan justru sengaja mencari bawah untuk merasakan kehidupan. Bapak bijak sekali, ucapku jujur. Suami saya harusnya mendengar kata-kata Bapak ini. Ah, saya cuma orang tua yang banyak omong. Elaknya merendah. Tiba-tiba, batuknya kambuh lagi. Kali ini lebih keras dan panjang. Uhuk, uhuk, uhuk. Tubuhnya terguncang hebat menahan batuk kering itu. Wajahnya memerah dan ia memegangi dadanya. Aku menjadi panik. Pak, Bapak tidak apa-apa. Pak Darmawan melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Tapi batuknya belum berhenti. Tenggorokannya terdengar sangat kering. Tanpa pikir panjang, aku membuka tas lempangku dan mengambil botol air mineral yang kubawa dari rumah. Itu air matang yang kumasak sendiri. Botolnya pun botol bekas air mineral yang sudah kujadikan botol minum ulang, tumbler sederhana, tapi isinya bersih dan segar. Pak, minumlah dulu, tawarku sambil menyodorkan botol itu. Aku sempat ragu sejenak. Apakah sopan menawarkan air dari botol bekas pakai padanya? Tapi melihat kondisinya, rasa kemanusiaan mengalahkan rasa sungkan. Ini air bersih kok, Pak. Saya bawa dari rumah. Pak Darmawan menatap botol itu, lalu menatap mataku. Tidak ada sedikit pun rasa jijik atau ragu di matanya. Ia menerima botol itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Nak Ratna. Maaf merepotkan. Ucapnya dengan suara parau. Ia membuka tutup botol dan meneguk isinya perlahan.
Jakunnya yang keriput bergerak naik turun. Setelah beberapa teguk, batuknya mereda. Napasnya mulai teratur kembali. Ia mengembalikan botol itu padaku sambil tersenyum lega. Alhamdulillah. Segar sekali. Air putih dari rumah memang rasanya beda ya. Lebih manis karena dibuat dengan ketulusan. Aku tersenyum malu. Ah, Bapak bisa saja. Cuma air biasa kok. Bukan airnya, tapi niat yang memberinya. Timpal Pak Darmawan serius. Ia menepuk punggung tanganku sekilas. Sentuhan seorang kakek pada cucunya. Kamu orang baik, Ratna. Hatimu bersih. Jarang ada orang yang mau berbagi air minumnya dengan orang asing lusuh di bus. Kebanyakan orang takut tertular penyakit atau jijik. Saya diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang, Pak. Lagi pula, Bapak mengingatkan saya pada almarhum Bapak saya. Jawabku, mataku terasa sedikit hangat mengingat Bapak. Pak Darmawan terdiam sejenak, menatapku dengan sorot mata yang kebapakan. Kakakmu dan suamimu pasti sangat beruntung memiliki kamu di hidup mereka. Aku hanya tersenyum kecut mendengar itu. Andai Hendra berpikir demikian, batinku miris. Tapi aku tidak ingin mengeluh pada orang asing. Sebentar lagi kita sampai. Pak, itu gedung properti sejahtera sudah kelihatan ujungnya. Ujarku mengalihkan pembicaraan sambil menunjuk keluar jendela. Di kejauhan, gedung pencakar langit berlapis kaca biru yang megah menjulang tinggi, menantang langit. Simbol kesuksesan yang diagung-agungkan suamiku. Dan ternyata juga menjadi tujuan bapak tua misterius ini. Tanpa kami sadari, bus mulai melambat mendekati halte tujuan. Takdir sedang merajut benang merah yang akan mempertemukan duniaku yang sederhana, dunia Hendra yang ambisius, dan dunia Pak Darmawan yang penuh rahasia di satu titik ledak yang tak terduga. Bus kota akhirnya menepi di sebuah halte yang terletak persis di depan kawasan perkantoran elit. Suara desis rem angin yang panjang menandakan akhir dari perjalanan kami yang penuh guncangan. Pintu hidrolik terbuka dengan kasar, mempersilakan hawa panas dari aspal jalanan menerobos masuk, bertarung dengan sisa-sisa udara pengap di dalam kabin. Ayo, Pak, kita sudah sampai. Pelan-pelan saja turunnya. Ujarku lembut sambil membantu Pak Darmawan berdiri. Bapak tua itu mengangguk pelan. Wajahnya terlihat sedikit lebih pucat dibandingkan saat pertama kali naik tadi. Mungkin guncangan bus dan hawa panas membuatnya pening. Ia mencengkeram lengan kursi sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Lalu dengan tertatih-tatih melangkah menuju pintu keluar. Aku berjalan di belakangnya, menjaganya agar tidak didorong oleh penumpang lain yang tidak sabaran. Saat kaki kami memijak trotoar, sengatan matahari siang langsung menyambut kulit. Panasnya bukan main. Trotoar di kawasan ini lebar dan bersih, terbuat dari keramik yang rapi, sangat kontras dengan trotoar di dekat rumahku yang berlubang dan becek. Di sini, orang-orang berjalan cepat dengan pakaian rapi, wangi, dan wajah-wajah serius yang seolah dikejar tagihan atau target perusahaan. Baru beberapa langkah kami berjalan menjauhi halte. Pak Darmawan tiba-tiba berhenti. Ia memegang kepalanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya yang memegang tas kain mencari sandaran pada tiang lampu jalan. Tubuhnya terhuyung, seolah keseimbangannya hilang ditiup angin panas. Pak! Seruku panik. Dengan sigap aku menangkap lengannya sebelum ia ambruk. Bapak kenapa? Pusing. Pak Darmawan memejamkan mata rapat-rapat. Napasnya terdengar pendek-pendek. Iya, Nak Ratna. Tiba-tiba pandangan saya berkunang-kunang. Mungkin gula darah saya turun atau karena cuaca terlalu terik. Hatiku dilanda kecemasan. Di satu sisi, aku harus segera mengantarkan dokumen ini ke Kak Yuni. Pesannya tadi jelas, klien penting akan datang jam 2 siang, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Namun, di sisi lain, nuraniku menjerit. Tidak mungkin aku meninggalkan bapak tua yang sedang sakit ini sendirian di pinggir jalan raya yang bising dan kejam ini. Bagaimana kalau dia pingsan dan tidak ada yang menolong? Bagaimana kalau dia dicopet orang jahat? Aku menatap gedung tinggi berlapis kaca biru yang berdiri megah sekitar 50 meter di depan kami. Tulisan besar berwarna emas, properti sejahtera, terpampang gagah di atas pintu masuk utamanya. Itu kantor Kak Yuni, tempat suamiku bekerja.
Tempat yang dingin, nyaman, dan penuh dengan sofa empuk. Pak, begini saja. Putusku cepat. Aku mengeratkan peganganku di lengannya. Bapak jangan duduk di sini. Panas. Nanti Bapak malah sakit. Mari ikut saya ke lobi kantor kakak saya. Jaraknya dekat sekali. Cuma di depan itu. Di sana ada AC, ada sofa empuk, dan ada dispenser air. Bapak bisa istirahat sebentar sampai pusingnya hilang. Pak Darmawan membuka matanya perlahan, menatap gedung pencakar langit itu dengan tatapan ragu. Tapi, nak, itu gedung mewah. Apa boleh orang seperti saya masuk? Lihat pakaian Bapak, kotor dan lusuh. Nanti kamu dimarahi satpam. Tidak apa-apa, Pak. Saya jaminannya. Jawabku mantap, mencoba menyuntikkan keberanian padanya, dan juga pada diriku sendiri. Kakak saya pemilik salah satu kantor di sana. Satpam pasti mengerti. Yang penting Bapak sehat dulu. Ayo, Pak, saya Papa. Dengan langkah perlahan, kami berjalan menuju gerbang utama gedung. Perbedaan kasta terasa begitu nyata saat kami mendekat. Mobil-mobil mewah mengkilap berjejer menurunkan penumpang di area drop-off. Orang-orang yang keluar dari mobil itu memakai jas mahal, sepatu kulit yang harganya mungkin setara biaya makan kami sebulan, dan menenteng tas kerja bermerek. Sementara aku, hanya memakai gamis sederhana dan jilbab instan, memapah seorang kakek tua dengan baju batik pudar dan tas kain rombeng. Beberapa pasang mata menatap kami dengan pandangan aneh. Ada tatapan jijik. Ada tatapan curiga. Aku berusaha menegakkan kepala, mengabaikan mereka semua. Kami tidak mencuri, kami tidak mengemis. Kami hanya manusia yang butuh tempat berteduh. Batinku menguatkan diri. Sesampainya di depan pintu kaca otomatis yang besar, seorang satpam bertubuh tegap dengan seragam safari biru dongker langsung menghadang langkah kami. Namanya tertera di dada, Bambang. Wajahnya garang, dengan kumis tebal yang melintang kaku. Stop! Stop! Bentaknya sambil merentangkan tangan. Matanya memindai Pak Darmawan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Mau kemana ini? Ini area perkantoran eksekutif, Bu. Pengemis atau pemulung dilarang masuk area lobi. Kalau mau minta sumbangan, lewat pintu belakang atau tunggu di luar pagar sana. Darahku mendesir naik ke kepala mendengar ucapannya. Sakit sekali rasanya mendengar orang tua sebaik Pak Darmawan disebut pengemis hanya karena pakaiannya. Pak Darmawan sendiri hanya diam, menunduk, seolah sudah terbiasa menerima perlakuan seperti ini. Maaf, Pak Satpam, suaraku bergetar menahan emosi, tapi aku berusaha tetap sopan. Bapak ini bukan pengemis. Beliau adalah kerabat saya. Beliau sedang kurang sehat dan butuh duduk sebentar. Saya mau bertemu dengan Ibu Yuni, pemilik kantor cabang properti sejahtera di lantai 2. Saya adiknya. Satpam itu mengerutkan kening, menatapku skeptis. Ia melihat penampilanku yang sederhana, lalu beralih ke Pak Darmawan yang lusuh. Jelas sekali dia tidak percaya bahwa aku adalah adik dari seorang pemilik kantor properti yang sukses. Adiknya Bu Yuni? Tanyanya dengan nada mencemooh. Jangan ngaku-ngaku, Bu. Bu Yuni itu bos besar. Mobilnya bagus. Pakaiannya branded. Masa adiknya naik angkutan umum bawa orang gembel begini? Sudah. Sana keluar. Jangan bikin kotor lobi. Nanti saya yang kena tegur atasan kalau ada orang sembarangan masuk. Pak, tolong jaga bicaranya. Aku mulai terpancing. Suaraku meninggi sedikit. Bapak boleh tidak percaya, tapi Bapak tidak berhak menghina. Saya benar-benar adiknya Mbak Yuni. Nama saya Ratna. Bapak bisa telepon ke atas sekarang. Tanya apakah Bu Yuni menunggu adiknya mengantar dokumen sertifikat tanah atau tidak. Kalau Bapak menghalangi saya dan dokumen ini terlambat sampai ke klien, Bapak mau tanggung jawab. Mendengar kata, sertifikat tanah, dan nada bicaraku yang tegas, nyali satpam itu sedikit ciut. Ia tampak ragu. Mungkin dia berpikir, bagaimana kalau aku berkata jujur? Mempertaruhkan pekerjaannya demi mengusir kami tentu bukan pilihan bijak baginya. Ia menghela napas kasar, lalu menyingkir sedikit dari hadapan kami, meski wajahnya masih masam.
Ya sudah, masuk. Tapi cuma sebentar ya. Duduk di sofa pojok sana. Jangan keluyuran kemana-mana. Dan awas kalau bapak tua ini mengotori lantai. Terima kasih. Jawabku singkat dan dingin. Aku kembali memapah Pak Darmawan melewati pintu kaca otomatis yang terbuka perlahan. Hembusan udara dingin dari AC sentral langsung menyapa kulit kami, memberikan kesejukan yang luar biasa setelah berjemur di luar. Suasana di dalam lobi begitu hening dan agung. Lantainya terbuat dari marmer putih yang memantulkan bayangan kami. Lampu gantung kristal menghiasi langit-langit yang tinggi. Wangi aromaterapi lavender tercium samar, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Pak Darmawan tampak sedikit canggung. Ia melihat ke bawah, ke sepatunya yang kusam, lalu ke lantai marmer yang berkilau. Ia tampak enggan melangkah, takut jejak kakinya mengotori kesucian tempat itu. Tidak apa-apa, Pak. Lantai ini dibuat untuk diinjak. Bisikku menenangkannya. Aku menuntunnya menuju sebuah sofa kulit berwarna hitam yang terletak di sudut lobi, agak tersembunyi di balik pot tanaman palem hias yang besar. Bapak duduk di sini dulu ya. Senderkan punggung Bapak. Rileks saja. Pak Darmawan duduk perlahan. Tubuhnya tenggelam dalam empuknya sofa kulit itu. Ia meletakkan tas kainnya di pangkuan, mendekapnya erat. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru lobi dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kekaguman, nostalgia, dan mungkin sedikit kesedihan. Nyaman sekali di sini, Nak Ratna. Ucapnya pelan. Terima kasih sudah membela saya di depan satpam tadi. Padahal kalau kamu tinggalkan saya di luar juga tidak apa-apa. Jangan bicara begitu, Pak. Bapak adalah tanggung jawab saya sekarang sampai Bapak merasa baikan. Ujarku sambil tersenyum. Sebentar ya, Pak. Saya mau ke resepsionis sebentar untuk bilang kalau dokumennya sudah sampai. Biar staf Mbak Yuni yang turun mengambil. Saya tidak tega meninggalkan Bapak sendirian kalau saya harus naik ke lantai 2. Iya, Nak. Silakan. Bapak tunggu di sini. Jangan khawatirkan Bapak. Jawab Pak Darmawan sambil tersenyum tipis. Aku membalas senyumnya. Lalu berbalik badan menuju meja resepsionis yang megah di tengah ruangan. Namun, baru saja aku melangkah 2 jengkal, sebuah suara yang sangat kukenal. Suara yang biasanya membuatku rindu tapi hari ini membuatku takut. Terdengar menggema dari arah lorong lift. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu suara Hendra. Langkahku terhenti seketika. Tubuhku menegang. Dari arah lorong lift VIP yang berdinding kaca, keluarlah sekelompok orang berpakaian rapi. Di barisan paling depan, berjalan dengan langkah lebar dan penuh percaya diri, adalah suamiku, Hendra. Ia terlihat begitu gagah dengan setelan jas abu-abu tua yang pas di badan. Rambutnya disisir klimis ke belakang dengan pomade mahal, dan sepatu kulitnya berbunyi tuk-tuk-tuk tegas di atas lantai marmer. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet dan tumpukan berkas. Ia sedang berbicara serius dengan 2 orang staf junior yang mengangguk-angguk patuh di belakangnya. Pastikan ruang rapat utama steril 15 menit lagi. Pak Haji Komarudin tidak suka menunggu. Dan ingat, AC-nya jangan terlalu dingin. Perintah Hendra dengan nada otoriter yang jarang kudengar di rumah. Di sini, dia adalah sang manajer. Sang penguasa kecil. Aku ingin menyapanya. Tapi lidahku keluh. Ada perasaan ragu yang menyergap. Apakah dia akan senang melihatku di sini? Atau justru, tiba-tiba, pandangan Hendra beredar ke arah lobi dan mendarat tepat pada sosokku yang berdiri mematung tak jauh dari meja resepsionis. Matanya membelalak kaget. Langkahnya terhenti mendadak, membuat staf di belakangnya hampir menabrak punggungnya. Ekspresi wibawa di wajahnya runtuh seketika, digantikan oleh gurat keterkejutan yang bercampur dengan kepanikan. Ratna? Desisnya. Seolah tak percaya penglihatannya sendiri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada atasan lain yang melihat. Lalu bergegas setengah berlari menghampiriku. Wajahnya yang tadi cerah kini berubah merah padam. Bukan karena malu tersipu, tapi menahan amarah. Ngapain kamu di sini? Serbunya dengan suara tertahan, namun tajam menusuk telinga. Ia mencengkeram lengan atasku dengan kasar, menyeret tubuhku sedikit menjauh dari area tengah lobi ke arah pilar besar agar tidak terlalu mencolok.
Aduh, sakit, Mas. Rintihku pelan, mencoba melepaskan cengkeramannya. Aku disuruh Mbak Yuni mengantar sertifikat tanah Pak Haji Komarudin yang ketinggalan. Katanya penting sekali. Hendra melepaskan tanganku dengan kasar. Napasnya memburu. Dokumen? Kenapa nggak pakai jasa kurir saja? Atau suruh ojek online? Kenapa harus kamu yang datang sendiri? Lihat penampilanmu ini. Ia menunjuk pakaianku dengan dagunya. Matanya memindai gamis batik sederhanaku dengan tatapan jijik. Kamu tahu ini kantor apa? Ini kantor elit. Ratna. Orang-orang di sini pakaiannya jutaan rupiah. Kamu datang pakai baju pasar. Naik bus lagi pastikan? Keringatan. Kucel. Kamu mau bikin aku malu di depan anak buahku. Air mataku rasanya sudah menggenang di pelupuk mata. Tapi sekuat tenaga ku tahan. Mbak Yuni yang minta tolong aku langsung. Mas, katanya dokumen ini sangat rahasia. Tidak boleh dititip orang lain. Aku cuma mau bantu. Alasan, potong Hendra ketus. Mana dokumennya? Sini, biar aku yang bawa naik. Kamu langsung pulang saja. Jangan keluyuran di sini. Aku menyerahkan map merah itu padanya dengan tangan gemetar. Hendra menyambarnya kasar. Namun, sebelum dia sempat berbalik pergi, matanya menangkap sosok lain di sudut lobi, di balik pot tanaman palem. Matanya menyipit. Melihat seorang pria tua berpakaian kumal sedang duduk santai di sofa kulit mahal kantor itu. Pak Darmawan, yang sejak tadi dia memperhatikan pertengkaran kecil kami, menatap Hendra dengan tenang. Ia tidak terlihat takut. Justru tatapannya tajam menelisik. Itu siapa? Tanya Hendra. Telunjuknya mengarah lurus ke wajah Pak Darmawan dengan tidak sopan. Jangan bilang kamu bawa dia. Aku menelan ludah. Firasat buruk mulai merayapi punggungku. Itu Pak Darmawan. Mas, tadi aku ketemu beliau di bus. Beliau pusing dan mau pingsan. Jadi aku ajak masuk sebentar untuk istirahat. Kasihan, Mas, di luar panas sekali. Rahang Hendra mengeras. Wajahnya yang merah kini berubah menjadi ungu karena murka. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Tanpa mempedulikan penjelasanku, dia melangkah lebar menghampiri Pak Darmawan. Aku berlari kecil mengejarnya, berusaha menahan lengannya. Mas, jangan, Mas, beliau orang tua. Bisikku memohon. Hendra menepis tanganku. Ia berdiri menjulang di hadapan Pak Darmawan yang sedang duduk. Bayangan tubuh Hendra menutupi cahaya lampu yang menerangi wajah tua itu. Dengan arogansi yang luar biasa, Hendra berkacak pinggang. Heh, Pak, bentak Hendra. Suaranya cukup keras hingga menggema di lobi yang hening itu. Beberapa staf resepsionis dan tamu lain menoleh kaget. Ini lobi kantor, bukan panti jompo, apalagi tempat penampungan gelandangan. Siapa yang izinkan Bapak duduk di sofa ini? Tahu nggak ini harganya berapa? Kalau baju Bapak yang kotor itu bikin nodanya nempel, Bapak sanggup ganti. Pak Darmawan mendongak perlahan. Ia membetulkan letak kacamatanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya mengandung rasa kasihan, bukan rasa takut. Maaf, Nak, saya cuma numpang duduk sebentar. Istri Nak ini yang baik hati mengizinkan saya istirahat karena saya agak pusing. Istri saya itu terlalu polos, gampang ditipu pengemis model Bapak, sembur Hendra. Kata-kata, pengemis, itu keluar begitu lancar dari mulutnya, menghunjam jantungku. Dengar ya, Pak, sebentar lagi klien VIP saya, orang kaya raya, mau datang lewat pintu ini. Saya nggak mau pemandangan pertama yang dia lihat adalah orang kumal duduk di lobi kantor saya. Itu merusak citra perusahaan. Mas Hendra, cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri di antara Hendra dan Pak Darmawan, merentangkan tangan untuk melindungi bapak tua itu. Mas keterlaluan. Pak Darmawan ini manusia. Mas, beliau sakit. Di mana hati nurani Mas? Mas tega mengusir orang tua yang seumuran sama bapak kita. Hendra menatapku dengan tatapan nyalang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian karena merasa otoritasnya ditantang.
Ratna, minggir. Kamu jangan jadi istri pembangkang ya. Kamu tahu apa soal bisnis? Kesan pertama itu segalanya. Kalau klien lihat ada gembel di sini, dia bisa batal investasi. Kamu mau tanggung jawab kalau aku gagal dapat bonus? Ia mendorong bahuku pelan agar menyingkir. Lalu kembali menatap Pak Darmawan dengan tatapan mengusir. Pak, saya hitung sampai 3. Kalau Bapak tidak keluar sendiri, saya panggil satpam untuk seret Bapak keluar. Bau Bapak mengganggu udara AC di sini. Pak Darmawan menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri. Tubuhnya yang ringkih tampak kontras dengan tubuh tegap Hendra. Namun, ada aura wibawa yang tiba-tiba memancar kuat darinya saat ia berdiri tegak. Ia tidak menunduk lagi. Ia menatap mata Hendra lurus-lurus, tajam dan menusuk. Nak manajer, ucap Pak Darmawan pelan namun tegas. Apakah ini standar pelayanan di perusahaan ini? Menilai tamu dari bajunya? Mengukur rasa hormat dari seberapa tebal dompetnya? Hendra tertawa meremehkan. Tawa yang kering dan hambar. Tamu? Bapak sebut diri Bapak tamu? Tamu itu bawa uang, bawa prospek bisnis. Kamu bawa apa? Tas rombeng isi sampah. Hendra menendang pelan kaki tas kain Pak Darmawan yang tergeletak di lantai. Tas itu terguling, dan beberapa map tua menyembul keluar. Mas, teriakku. Air mataku tumpah. Aku segera berjongkok, memungut tas itu dan membersihkannya. Hatiku hancur melihat suamiku berubah menjadi monster seperti ini. Hendra tidak peduli. Ia melambai pada Satpam Bambang yang berdiri di dekat pintu. Satpam, hei, Bambang, seret orang tua ini keluar. Bersihkan lobi sekarang juga. Klien sebentar lagi datang. Satpam Bambang berlari tergopoh-gopoh menghampiri kami. Wajahnya pucat karena takut dimarahi Hendra. Baik, Pak Hendra. Maaf, Pak. Satpam itu memegang lengan Pak Darmawan, hendak menariknya pergi. Aku menangis, memegang tangan Pak Darmawan yang satunya. Jangan usir beliau. Saya mohon, Mas, biarkan beliau duduk sebentar saja. Keributan itu semakin menjadi. Suara bentakan Hendra, tangisanku, dan langkah kaki satpam memenuhi lobi. Kami tidak menyadari bahwa pintu lift pribadi di sudut ruangan terbuka. Seseorang keluar dari sana karena mendengar kegaduhan. Seseorang yang memiliki kuasa tertinggi di gedung ini selain pemilik pusat. Ada apa ini ribut-ribut? Suara wanita yang tegas dan berwibawa membelah kerumunan. Itu suara Kak Yuni. Aku menoleh dengan wajah basah air mata. Kak Yuni berdiri di sana dengan setelan blazer hitam yang elegan. Wajahnya tampak marah karena ketenangan kantornya terganggu. Hendra, melihat bosnya datang, langsung mengubah ekspresinya menjadi wajah korban yang sedang menjalankan tugas. Ini, Bu Bos. Adu Hendra cepat, menunjuk Pak Darmawan dengan jempolnya. Ratna bawa masuk pengemis ke lobi. Saya cuma mau menertibkan area kantor sebelum Pak Haji datang. Tapi Ratna malah bikin drama. Maafkan ketidakprofesionalan istri saya, Bu. Hendra tersenyum puas, merasa dirinya sudah melakukan tindakan heroik menyelamatkan citra kantor. Namun, ia tidak melihat perubahan drastis pada wajah Kak Yuni. Kak Yuni tidak melihat ke arah Hendra. Matanya terkunci pada sosok tua yang berdiri tenang di sampingku, yang lengannya sedang dicengkeram oleh satpam. Wajah Kak Yuni yang tadi merah karena marah, mendadak berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya membeku. Lututnya tampak gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada dinding di sebelahnya. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang setiap tahun ia lihat fotonya terpajang di ruang rapat utama saat rapat umum pemegang saham di Jakarta. Wajah pendiri grup perusahaan raksasa ini. Mbak Yuni sedang melihat hantu, atau lebih tepatnya, melihat Tuhan, bagi karir mereka semua, berdiri diperlakukan seperti sampah oleh karyawannya sendiri. Kehadiran Mbak Yuni di lobi seharusnya menjadi penengah, atau setidaknya itulah yang kuharapkan dalam keputusasaanku. Namun, bagi Hendra, kemunculan kakakku sekaligus bosnya itu justru dianggap sebagai amunisi tambahan.
Ia merasa mendapatkan dukungan moral dari pemegang kekuasaan tertinggi di kantor cabang ini. Hendra, dengan segala keangkuhannya, salah mengartikan kebisuan Mbak Yuni yang berdiri mematung di dekat lift sebagai tanda persetujuan diam-diam untuk membersihkan sampah dari kantornya. Hendra membusungkan dadanya, merasa di atas angin. Ia berbalik kembali menghadap Pak Darmawan yang masih berdiri tenang meski lengannya dicengkeram oleh Satpam Bambang. Di mata Hendra, Pak Darmawan hanyalah noda kecil di atas kemeja putih bersih karirnya yang harus segera dihapus sebelum merusak pemandangan. Nah, lihat, Pak, seru Hendra dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar Mbak Yuni mendengar betapa tegasnya ia dalam menjaga standar kantor. Pemilik kantor ini sudah datang. Bu Yuni tidak perlu bicara sepatah kata pun. Saya sudah tahu kalau beliau pasti jijik melihat ada orang asing lusuh masuk ke area VIP ini. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Air mataku sudah tak terbendung lagi. Mas, tolong berhenti. Kamu salah paham. Mbak Yuni pasti mengerti kalau dijelaskan baik-baik. Diam kamu, Ratna. Bentak Hendra tanpa menoleh padaku. Matanya menatap tajam ke arah Pak Darmawan. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah tua yang penuh kerutan itu dengan jarak yang sangat tidak sopan. Pak, ucap Hendra dengan nada rendah yang penuh penghinaan. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang menyakitkan. Bapak dengar baik-baik. Gedung ini dibangun dengan uang miliaran rupiah. AC di sini dinyalakan untuk mendinginkan para pebisnis sukses yang otaknya panas mikirin saham, bukan untuk mendinginkan keringat orang jalanan seperti Bapak. Hendra mengibaskan tangannya di depan hidung, membuat gerakan seolah-olah sedang mengusir bau busuk yang menyengat. Jujur saja, bau apek baju Bapak ini mengganggu sirkulasi udara di sini. Bisa-bisa filter AC kami rusak karena menyedot debu dari pakaian Bapak. Ini bukan panti sosial, Pak. Ini bukan tempat penampungan gelandangan. Tolong sadar diri. Hatiku remuk redam mendengar kata-kata suamiku sendiri. Bagaimana bisa mulut yang dulu pernah berjanji akan membahagiakanku kini memuntahkan racun sekejam itu pada orang tua yang tidak berdaya? Aku melihat tangan Pak Darmawan terkepal di samping tubuhnya. Bukan kepalan marah yang siap memukul, melainkan kepalan menahan emosi dan harga diri yang sedang diinjak-injak. Namun, reaksi Pak Darmawan sungguh di luar dugaan. Ia tidak menunduk malu seperti yang diharapkan Hendra. Ia justru menatap mata Hendra lurus-lurus. Di balik kacamata tebalnya, ada sorot mata yang setajam elang. Sorot mata seseorang yang sudah kenyang memakan asam garam kehidupan dan tidak gentar pada gertakan anak kemarin sore. Pak Darmawan tersenyum tipis. Senyum yang mengandung ironi. Nak manajer, suaranya tenang. Kontras dengan napas Hendra yang memburu karena emosi. Apakah ini standar operasional prosedur di perusahaan ini? Apakah seorang manajer dididik untuk menghina tamu berdasarkan pakaiannya? Saya kira properti sejahtera, menjual kenyamanan dan keramahan. Ternyata saya salah. Kalian hanya menjual keangkuhan. Jawaban tenang itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Hendra. Wajahnya merah padam. Ia merasa direndahkan di depan anak buahnya dan di depan bosnya. Ego lelakinya terusik hebat. Berani sekali Bapak menceramahi saya, teriak Hendra. Suaranya menggema di seluruh lobi, membuat beberapa staf administrasi yang sedang lewat berhenti dan menonton dengan wajah ketakutan. Bapak tanya soal pelayanan? Pelayanan kami itu untuk nasabah prioritas. Untuk orang yang bawa uang. Tamu itu adalah raja kalau dia bawa keuntungan. Bapak bawa apa? Hah? Hendra menunjuk tas kain lusuh yang dipegang Pak Darmawan. Bapak cuma bawa tas rombeng yang isinya mungkin cuma koran bekas atau nasi bungkus sisa. Orang seperti Bapak tidak punya hak menuntut keramahan di sini. Tempat Bapak itu di luar pagar, di trotoar panas, bukan di sofa kulit Italia ini. Mas Hendra, istighfar. Mas, teriakku histeris. Aku berlari menerobos, melepaskan tangan Satpam Bambang dari lengan Pak Darmawan, dan berdiri membentengi tubuh tua itu dengan tubuhku sendiri. Cukup. Kalau Mas mau usir Bapak ini, Mas harus seret aku juga. Aku yang bawa beliau masuk. Beliau tamuku. Ratna, minggir. Hendra mencengkeram bahuku,
berusaha menarikku menjauh. Cengkeramannya kuat sekali hingga aku meringis kesakitan. Kamu ini istri durhaka ya? Lebih membela orang asing daripada menjaga kehormatan suami. Kamu mau bikin aku malu di depan Mbak Yuni? Di depan Pak Haji nanti. Kehormatan apa yang Mas jaga dengan cara menghina orang tua? Balasku sambil menangis terseduh-seduh. Mas sudah buta karena jabatan. Mas lupa kalau bapak kita dulu juga orang susah? Mas lupa kalau kita dulu merintis dari nol? Kenapa sekarang Mas jadi sekejam ini? Plah! Sebuah tamparan keras tak sengaja melayang, atau mungkin disengaja karena refleks emosi, mengenai pipiku saat Hendra berusaha menepis tanganku yang memegangi jasnya. Suara tamparan itu terdengar nyaring di keheningan lobi. Pipiku terasa panas dan perih seketika. Dunia rasanya berhenti berputar sejenak. Aku memegang pipiku yang berdenyut, menatap Hendra dengan pandangan tidak percaya. Selama 5 tahun menikah, semarah apapun Hendra, dia tidak pernah bermain fisik. Hari ini, demi egonya di depan seorang pengemis tua, dia menampar istrinya sendiri di tempat umum. Hendra sendiri tampak terkejut melihat tangannya. Ia sempat terdiam sejenak. Matanya membelalak melihat jejak merah di pipiku. Namun, rasa gengsi dan amarah yang sudah terlanjur memuncak membuatnya enggan meminta maaf. Ia justru mengeraskan rahangnya lagi. Itu karena kamu keras kepala. Dalihnya gagap. Lalu kembali menatap Pak Darmawan dengan kebencian yang semakin menjadi-jadi, menyalahkan bapak tua itu atas hilangnya kendali dirinya. Gara-gara bapak, rumah tangga saya jadi ribut di kantor. Gara-gara bapak, istri saya jadi pembangkang. Puas bapak. Pak Darmawan menatapku dengan tatapan iba yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, hendak menyentuh bahuku untuk menenangkan, tapi ia urungkan. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah menjadi dingin dan keras. Aura wibawa yang sangat kuat memancar darinya, membuat udara di sekitar kami terasa berat. Nak, ucap Pak Darmawan pada Hendra. Suaranya tidak lagi pelan, melainkan berat dan menekan. Kamu boleh menghina pakaian saya. Kamu boleh mengusir saya. Tapi menyakiti istrimu sendiri yang sedang berusaha berbuat baik. Itu adalah perbuatan pengecut yang tidak bisa dimaafkan. Seorang pemimpin yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, tidak layak memimpin orang lain. Diam. Hendra sudah kalap. Ia tidak lagi melihat Pak Darmawan sebagai orang tua, tapi sebagai musuh yang harus disingkirkan. Ia menoleh ke arah satpam lain yang baru datang. Seret dia. Sekarang, bawa ke pos satpam di luar komplek. Jangan biarkan dia injak halaman gedung ini lagi. Kalau dia melawan, panggil polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. 2 orang satpam mendekat dengan ragu-ragu. Mereka melihatku menangis, melihat Pak Darmawan yang berdiri tegak, dan melihat Hendra yang seperti orang kesurupan. Tunggu apa lagi? Kerjakan perintah saya atau kalian saya pecat hari ini juga, ancam Hendra. Satpam-satpam itu akhirnya bergerak. Salah satu dari mereka memegang lengan kanan Pak Darmawan, dan yang satunya memegang lengan kiri. Mereka mulai menarik paksa tubuh ringkih itu. Lepaskan! Aku berteriak, berusaha menarik kembali Pak Darmawan. Mas Hendra jahat! Mas Hendra jahat! Bawa keluar! Perintah Hendra tanpa ampun. Ia merapikan jasnya yang sedikit berantakan, lalu menoleh ke arah Mbak Yuni yang masih berdiri di dekat lift dengan senyum kemenangan, seolah berkata, "Beres, Bu Bos. Masalah sudah saya atasi." Saat itulah, Hendra baru menyadari ada yang aneh. Ia baru menyadari bahwa sejak tadi, sejak ia mulai berteriak-teriak, Mbak Yuni sama sekali tidak bergerak dan tidak bersuara. Ia baru menyadari bahwa wajah Mbak Yuni bukan menyeratkan persetujuan, melainkan ketakutan yang luar biasa. "Bu Bos?" panggil Hendra, sedikit bingung melihat bosnya yang pucat pasi. "Sudah saya amankan, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Area lobi akan bersih sebentarlah." Kata-kata Hendra terputus. Bukan karena disela, tapi karena suasana mencekam yang tiba-tiba datang dari arah Mbak Yuni. Kakakku itu melangkah maju dengan gerakan kaku seperti robot. Matanya tidak berkedip menatap ke arah Pak Darmawan yang sedang diseret. Di titik inilah,
Penghinaan Hendra mencapai puncaknya, sekaligus menjadi awal dari kejatuhannya yang paling menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa orang yang baru saja ia sebut sampah dan ia usir dengan kasar adalah orang yang memegang kunci nasibnya, nasib Mbak Yuni, dan nasib seluruh gedung pencakar langit ini. Keheningan yang mencekam perlahan menyelimuti lobi properti sejahtera, menelan suara isak tangisku dan deru napas kasar Hendra. Waktu seolah melambat, membekukan setiap gerakan. Dua satpam yang sedang memegang lengan Pak Darmawan pun ikut berhenti bergerak, merasakan aura ketegangan yang aneh yang tiba-tiba memancar dari arah Mbak Yuni. Mbak Yuni, kakak perempuanku yang selama ini ku kenal sebagai wanita besi, wanita karir yang tegas, mandiri, dan selalu tampil sempurna tanpa celah, kini terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalu. Wajahnya yang tadi dirias cantik kini kehilangan rona darahnya. Bibirnya yang biasanya memoleskan senyum profesional, kini terkatup rapat dan bergetar hebat. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil, terkunci rapat pada sosok Pak Darmawan. Hendra, yang masih belum bisa membaca situasi, melangkah mendekati Mbak Yuni dengan percaya diri. Ia mengira Mbak Yuni sok melihat kelancangan pengemis itu. "Bu Yuni, maafkan keributan ini," ujar Hendra dengan nada sok akrab, mencoba menenangkan bosnya. Ratna memang kadang-kadang terlalu perasa. Dia bawa orang gila ini masuk tanpa izin. Tapi tenang saja, Bu. Saya sudah suruh satpam buang dia jauh-jauh. Jangan sampai Pak Haji Komarudin lihat pemandangan kotor begini nanti. Mbak Yuni tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah Hendra. Telinganya seolah tuli terhadap celotehan suamiku. Seluruh atensinya tersedot habis oleh sosok pria tua berbatik lusuh di depannya. Tiba-tiba, brak, tas kerja kulit mahal yang dipegang Mbak Yuni terjatuh begitu saja ke lantai marmer, menimbulkan bunyi yang mengejutkan semua orang. Namun, Mbak Yuni tidak mempedulikannya. Ia juga tidak mempedulikan ponsel pintarnya yang ikut terlempar. "Bu, ibu kenapa? Sakit?" Hendra mulai panik. Ia hendak memegang lengan Mbak Yuni, tapi Mbak Yuni menepisnya dengan gerakan kasar, seolah sentuhan Hendra adalah sesuatu yang menjijikan. Mbak Yuni melangkah maju, kakinya gemetar, lututnya tampak lemas seolah tulang-tulangnya telah dilolosi. Napasnya terdengar pendek-pendek, seperti orang yang tercekik. Ia berjalan melewati Hendra, melewati aku yang masih memegangi pipi memar, dan mendekati Pak Darmawan. Jantungku berdegup kencang. Apa yang akan dilakukan Mbak Yuni? Apakah dia akan ikut memaki Pak Darmawan? Apakah dia akan menamparnya karena lancang masuk ke kantornya? Jarak mereka kini tinggal 2 meter. Mbak Yuni berhenti. Ia menatap wajah Pak Darmawan lekat-lekat. Menatap kacamata tebal itu, menatap kerutan di dahi itu, dan menatap senyum tipis penuh arti yang kini terukir di bibir Pak Darmawan. Ingatan Mbak Yuni berputar cepat. Ia teringat pada foto besar berbingkai emas yang terpajang di lobi utama kantor pusat di Jakarta, tempat ia dilantik menjadi kepala cabang 3 tahun lalu. Foto seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam namun mengayomi. Pria yang namanya melegenda di dunia properti nasional. Pria yang konon memiliki kebiasaan aneh, suka menyamar menjadi rakyat biasa untuk melihat kinerja anak buahnya di lapangan secara langsung, tanpa rekayasa, tanpa settingan ABS, asal Bapak senang. Pemilik grup Mahkota Properti. Induk perusahaan dari Properti Sejahtera. Pemegang 70% saham mayoritas di tempat ini berdiri. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras di pelipis Mbak Yuni. Rasa takut yang amat sangat merayapi tulang punggungnya. Ia sadar, karirnya, jabatannya, dan masa depan kantor cabangnya kini berada di ujung tanduk. "Pak, Bapak?" Suara Mbak Yuni keluar mencicit, nyaris tak terdengar. Suara yang penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Hendra mengerutkan kening. Bingung. "Bu Yuni kenal dia?" "Ah, paling dia mantan karyawan bersih-bersih yang sudah dipecat, kan?" "Diam kamu Hendra." Teriakan Mbak Yuni meledak begitu keras, memekakan telinga. Suaranya melengking, penuh histeria. Seluruh lobi seketika senyap. Satpam, resepsionis, dan Hendra sendiri terlonjak kaget.
Aku pun ternganga. Belum pernah seumur hidupku melihat kakakku berteriak semarah dan panik ini. Mbak Yuni tidak mempedulikan citranya lagi. Dengan tubuh gemetar hebat, ia menjatuhkan dirinya. Bukan duduk, melainkan berlutut. Ya, kakakku yang angkuh itu berlutut di atas lantai marmer yang dingin, tepat di hadapan kaki Pak Darmawan yang memakai sepatu rusak. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada, membungkuk dalam-dalam dengan posisi menyembah penuh hormat. Ampun, ampunkan saya, Bapak. Ya Allah, saya tidak tahu Bapak akan datang hari ini. Maafkan kelancangan karyawan saya, Pak. Maafkan kebodohan kami. Hendra melongo. Mulutnya ternganga lebar. Matanya nyaris keluar. Ia melihat pemandangan di depannya dengan otak yang gagal memproses informasi. Bosnya, wanita yang paling ditakuti di kantor ini, sedang bersimpuh di kaki seorang pengemis yang baru saja ia hina dan ia suruh seret? Bu Yuni, ibu ngapain? Tanya Hendra tergagap. Suaranya bergetar. Dia kan cuma gembel, Bu. Kenapa ibu? Mbak Yuni mendongak, menatap Hendra dengan mata nyalang yang basah oleh air mata ketakutan. Kamu yang gembel, Hendra. Kamu yang buta. Bentak Mbak Yuni sambil menunjuk wajah Hendra dengan telunjuk gemetar. Buka matamu. Ini Bapak Darmawan. Bapak Insinyur Haji Darmawan Susanto. Komisaris Utama Grup Mahkota Properti. Pemilik gedung ini. Pemilik perusahaan tempat kamu cari makan. Investor utama yang membiayai semua proyek kita. Kata-kata itu menghantam Hendra bagaikan petir di siang bolong. Duar. Wajah Hendra yang tadi merah padam karena marah, dalam sepersekian detik berubah menjadi putih pucat, lebih pucat dari mayat. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Kakinya goyah. Tablet yang dipegangnya terlepas dari tangan dan jatuh berdebam ke lantai. Layarnya retak, sama seperti retaknya kesombongan yang membungkus dirinya selama ini. Komisaris, desis Hendra. Suaranya hilang. Lututnya gemetar hebat. Saling beradu tok-tok-tok. Ia menatap Pak Darmawan dengan pandangan horor. Pak Darmawan perlahan melepaskan pegangan satpam di lengannya. Kedua satpam itu sudah melepaskannya sejak tadi dan ikut mundur dengan wajah pucat, menyadari kesalahan fatal yang baru saja mereka lakukan. Pak Darmawan merapikan kerah baju batiknya yang kusut akibat tarikan satpam, lalu membetulkan letak kacamatanya. Ia menatap Mbak Yuni yang masih bersimpuh di kakinya, lalu beralih menatap Hendra yang sudah seperti patung lilin yang meleleh. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak di wajah tua itu. Yang ada hanya kekecewaan yang mendalam dan ketenangan yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Berdiri, Yuni. Ucap Pak Darmawan pelan. Tidak perlu menyembah manusia. Saya bukan Tuhan. Mbak Yuni berdiri dengan susah payah. Kakinya masih lemas. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Pak Darmawan. Maafkan saya, Pak Komisaris. Saya benar-benar tidak tahu. Saya lalai membina bawahan saya. Pak Darmawan menghela napas panjang. Ia melangkah pelan mendekatiku. Aku masih berdiri terpaku, memegang pipiku yang sakit, bingung dan kaget dengan perubahan situasi yang begitu drastis ini. Tangan Pak Darmawan yang hangat dan kasar menyentuh bahuku lembut. Ia tersenyum, senyum kakek yang sama seperti di bus tadi. Terima kasih, Nak Ratna. Kamu satu-satunya permata asli yang saya temukan di gedung mewah yang penuh kepalsuan ini. Kamu membela saya, padahal kamu tidak tahu siapa saya. Itu menunjukkan kualitas hatimu. Lalu, perlahan Pak Darmawan memutar badannya menghadap Hendra. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Tatapannya berubah dingin, menusuk langsung ke jantung pertahanan Hendra. Sedangkan suamimu. Pak Darmawan menggeleng-gelengkan kepala pelan. Hendra, ya? Manajer pemasaran. Hendra mencoba membuka mulutnya, ingin bicara, ingin minta maaf, ingin menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat rasa takut yang amat sangat. Ia sadar, ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Ia baru saja menghina, mengusir, dan mengancam orang yang bisa menghancurkan karirnya hanya dengan satu jentikan jari. Sepertinya,
Lanjut Pak Darmawan dengan nada datar yang mengerikan. Kamu tadi bilang kalau tamu itu raja kalau bawa uang, kan? Dan orang miskin baunya mengganggu AC kantor. Hendra menggeleng lemah. Keringat dingin bercucuran membasahi jas mahalnya. Pak, pasal saya. Saya memang tua, Hendra. Baju saya memang bau pasar. Tapi saya pastikan, Pak Darmawan menunjuk dada Hendra, tepat di jantungnya. Mulai hari ini, kamu akan belajar bagaimana rasanya menjadi orang yang kamu hina itu. Kamu akan belajar bagaimana rasanya diusir dan dipandang rendah. Karena saya tidak mempekerjakan manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia lain di perusahaan saya. Kalimat vonis itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Di lobi yang megah itu, karir Hendra yang ia banggakan setinggi langit, runtuh ketika menjadi debu di bawah kaki pria tua berbatik lusuh yang ia sebut sampah. Langit-langit lobi yang tinggi seolah runtuh menimpa kepala Hendra. Pria yang selama ini selalu berjalan dengan dagu terangkat itu kini terlihat menyedihkan. Warna keangkuhan di wajahnya luntur sepenuhnya, menyisakan topeng ketakutan yang retak di sana-sini. Ia berdiri goyah, matanya bergerak liar antara Mbak Yuni yang masih menunduk hormat dan Pak Darmawan yang menatapnya dengan sorot mata sedingin es. Mbak Yuni, ini lelucon, kan? Suara Hendra terdengar pecah, mirip rengekan anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Komisaris? Gak mungkin. Bapak ini tadi naik bus. Mbak, pakaiannya lusuh. Sepatunya jebol. Mana ada orang kaya seperti itu? Mbak Yuni pasti salah orang, kan? Hendra masih berusaha menyangkal kenyataan. Egonya terlalu besar untuk menerima bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menghina pemilik tahta tertinggi di perusahaannya. Mbak Yuni menegakkan tubuhnya, lalu berbalik menatap Hendra. Kali ini, tidak ada lagi tatapan sabar seorang kakak ipar atau tatapan hormat seorang atasan yang dimanipulasi. Yang ada hanyalah tatapan murka seorang pemilik bisnis yang nyaris hancur karena kebodohan bawahannya. Diam kamu, Hendra, bentak Mbak Yuni. Suaranya bergema tajam, memantul di dinding-dinding marmer. Berani-beraninya kamu meragukan mata saya. Saya sudah bekerja di grup mahkota properti selama 15 tahun. Saya hafal wajah Pak Darmawan di luar kepala. Beliau adalah pendiri yang membangun semua ini dari nol. Mbak Yuni melangkah maju. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Hendra yang pucat. Kamu tahu kenapa Pak Darmawan berpenampilan seperti ini? Karena beliau ingin melihat kebenaran. Beliau ingin melihat bagaimana pelayanan asli kantor cabang kita tanpa kepalsuan. Tanpa settingan manis yang biasa kamu laporan ke pusat. Dan selamat, Hendra, kamu baru saja menunjukkan wajah aslimu yang busuk itu. Hendra mundur selangkah. Terpojok. Ia menelan ludah dengan susah payah. Tea, tapi Mbak, saya kan cuma mau menjaga citra. Citra? Potong Pak Darmawan. Suaranya tidak keras, tapi getarannya mampu membungkam seluruh ruangan. Ia melangkah pelan, suara sol sepatunya yang rusak beradu dengan lantai. Namun kali ini tidak ada yang berani meremehkannya. Pak Darmawan berdiri tepat di hadapan Hendra. Citra perusahaan saya dibangun di atas pondasi kepercayaan dan kemanusiaan. Nak manajer. Bukan di atas jas mahal atau gedung kaca. Saya sengaja datang dengan pakaian ini untuk mencari tahu, apakah sejahtera dalam nama kantor ini hanya untuk para bosnya, atau juga dirasakan oleh orang kecil yang datang bertamu. Pak Darmawan menggeleng kecewa. Dan ternyata saya mendapatkan jawabannya. Di tanganmu, kantor ini menjadi tempat yang angkuh. Kamu mengusir saya karena bau keringat saya. Padahal keringat rakyat kecillah yang membeli rumah-rumah subsidi yang kita jual. Kamu menghina pakaian saya. Padahal dari keuntungan penjualanlah kamu bisa beli jas itu. Lalu, Pak Darmawan menoleh ke arahku. Ekspresinya melunak seketika. Ia tersenyum hangat, seolah melihat cucu kesayangannya. Untungnya, lanjut Pak Darmawan lembut, di tengah ladang ilalang yang kering ini, saya menemukan setangkai bunga yang tulus. Istrimu, Ratna. Semua mata kini tertuju padaku. Aku merasa jengah. Pipiku yang tadi ditampar Hendra masih terasa perih. Tapi hatiku berdesir hangat mendengar pujian itu. Dia tidak tahu saya siapa.
Pak Darmawan bercerita pada semua orang di lobi itu layaknya seorang kakek yang membanggakan cucunya. Di bus tadi, dia memberikan kursinya untuk saya. Dia memapah saya saat saya hampir jatuh. Dia memberikan air minumnya sendiri, air putih biasa dari botol bekas, karena melihat saya batuk. Dan di sini, saat suaminya sendiri menghina dan menamparnya demi mengusir saya, dia tetap berdiri melindungi saya. Pak Darmawan menatap Hendra lagi, kali ini dengan tatapan menghakimi yang tajam. Ratna punya hati emas, Hendra. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jabatan manajer atau bonus tahunanmu. Hati emas itulah aset paling berharga. Sedangkan kamu punya emas di pergelangan tangan, tapi hatimu berkarat. Hendra gemetar hebat. Ia jatuh berlutut, bukan karena hormat seperti Mbak Yuni tadi, tapi karena kakinya sudah tidak sanggup menopang berat dosanya. Pak, ampuni saya. Pak. Hendra mulai menangis. Saya hilaf. Saya sedang stres target. Tolong jangan laporkan ini ke pusat. Saya punya cicilan mobil. Pak, istri saya nggak kerja. Mendengar Hendra masih sempat-sempatnya merendahkan aku dengan sebutan, istri nggak kerja, di saat dia mengemis, hatiku terasa nyeri. Bahkan di titik terendahnya pun, dia masih merasa dirinya tumpuan hidupku. Cukup, Pak Darmawan mengangkat tangan, menghentikan rengekan Hendra. Saya tidak butuh alasan. Seorang pemimpin dinilai dari bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya apa-apa. Dan nilaimu hari ini, 0 besar. Pak Darmawan menoleh ke Mbak Yuni yang masih berdiri kaku dengan wajah cemas. Yuni, panggil Pak Darmawan tegas. Siap-siap, Pak Komisaris. Jawab Mbak Yuni gagap. Saya kecewa kamu membiarkan benalu seperti ini tumbuh subur di kantormu. Tapi saya tahu kinerjamu bagus. Jadi, saya serahkan keputusan soal manajer ini di tanganmu sekarang juga. Bersihkan rumahmu sebelum saya yang membersihkannya dengan cara saya. Mbak Yuni mengangguk cepat. Ia mengerti bahwa ini adalah ujian loyalitas terakhir untuk menyelamatkan posisinya sendiri. Ia menatap Hendra yang berlutut di kakinya. Di matanya, tidak ada lagi rasa kasihan. Selama ini, Mbak Yuni sering mengalah karena Hendra adalah adik iparnya, dan Hendra sering memanipulasi fakta seolah-olah dialah yang paling berjasa. Tapi hari ini, borok itu terbuka lebar. Mbak Yuni menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya sudah ia lakukan sejak lama. Suasana lobi hening mencekam. Suara blower AC terdengar lebih keras dari biasanya. Hendra mendongak menatap Mbak Yuni dengan mata basah, berharap sisa-sisa hubungan kekerabatan bisa menyelamatkannya. Mbak Yuni, tolong aku. Mbak, aku suami Ratna. Adik ipar Mbak. Rintihnya memelas. Mbak Yuni menatapnya dingin. Justru karena kamu suami Ratna, saya semakin jijik melihat kelakuanmu, Hendra. Mbak Yuni melangkah mundur selangkah, menciptakan jarak profesional yang tegas. Selama ini saya diam saat kamu memotong pembicaraan saya di rapat. Saya diam saat kamu mengklaim keberhasilan tim sebagai kerjamu sendiri. Saya diam karena saya pikir kamu ambisius demi membahagiakan adik saya. Suara Mbak Yuni mulai bergetar karena amarah. Tapi hari ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu menampar adik saya di depan umum. Kamu mempermalukan dia. Dan kamu nyaris menghancurkan perusahaan ini dengan kesombonganmu pada Pak Komisaris. Ambisimu itu bukan untuk keluarga, tapi untuk egomu sendiri. Mbak, saya janji berubah. Tidak ada janji lagi. Potong Mbak Yuni tajam. Hendra Pradipta, mulai detik ini juga, saya memberhentikan kamu secara tidak hormat dari posisi manajer pemasaran PT Properti Sejahtera Cabang Kota. Silakan kemasi barang-barangmu sekarang. Saya tidak mau melihat wajahmu di kantor ini besok pagi. Duar. Vonis itu jatuh. Hendra lemas. Tubuhnya ambruk ke lantai marmer. Dipecat. Tidak hormat. Itu artinya karirnya tamat. Tidak akan ada perusahaan properti lain yang mau menerimanya dengan catatan hitam seperti itu. Apalagi jika berita ini sampai ke telinga HRD perusahaan lain bahwa dia dipecat langsung oleh komisaris utama. Hendra menoleh padaku.
Matanya putus asa. Ia merangkak mendekatiku, memegangi ujung gamisku. Ratna. Dek Tolmas. Bicara sama Mbak Yuni. Bicara sama bapak itu. Kamu kan yang nolong dia? Dia pasti dengerin kamu. Bilang kalau Mas cuma hilaf. Mas janji nggak akan marah-marah lagi soal kemeja atau masakan. Tolong Mas, Dek. Aku menatap laki-laki yang sedang bersimpuh di kakiku ini. Laki-laki yang tadi pagi membentakku karena nasi goreng dingin. Laki-laki yang tadi menyeretku dan menamparku karena malu mengakui istrinya naik bus. Rasa cintaku padanya belum hilang sepenuhnya. Tapi rasa hormatku sudah mati. Dan cinta tanpa rasa hormat hanyalah belas kasihan. Aku teringat kata-kata bapakku dulu. Sabar itu ada batasnya. Endu. Kalau sabarmu justru menyuburkan kejahatan orang lain, itu bukan sabar namanya, tapi bodoh. Perlahan, aku melepaskan pegangan tangannya dari gamisku. Aku mundur selangkah. Maaf, Mas. Ucapku pelan namun tegas. Suaraku tidak lagi bergetar. Aku sudah memaafkan tamparanmu tadi. Tapi untuk urusan pekerjaan, itu buah dari apa yang Mas tanam sendiri. Aku tidak bisa mencampuri keputusan atasan Mas. Dan untuk urusan rumah tangga, sepertinya aku butuh waktu untuk berpikir apakah aku masih sanggup hidup dengan laki-laki yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Hendra ternganga. Ia tidak menyangka istri penurutnya bisa bicara setegas itu. Ratna, kamu tega. Mas yang tega, jawabku singkat. Pak Darmawan mengangguk puas melihat sikapku. Ia kemudian berdeham, menarik perhatian semua orang kembali. Bagus. Keputusan yang tepat. Yuni. Dan kamu, Ratna. Pak Darmawan berjalan mendekatiku lagi. Saya dengar dari obrolan kalian tadi. Kamu mengantar dokumen karena kamu teliti dan bisa diandalkan. Saya juga dengar kamu dulu lulusan administrasi sebelum menikah. Betul? Aku mengangguk ragu. Iya, Pak. D3 administrasi. Tapi sudah lama tidak terpakai ijazahnya. Ilmu itu tidak akan hilang kalau pemiliknya cerdas, ujar Pak Darmawan sambil tersenyum. Ia menoleh ke Mbak Yuni. Yuni, posisi manajer pemasaran kosong. Tapi saya rasa kamu butuh orang kepercayaan untuk mengelola operasional dan general affair agar kejadian satpam mengusir tamu tidak terulang lagi. Saya mau Ratna bekerja di sini. Mataku membelalak. Saya, Pak? Tapi saya cuma ibu rumah tangga. Kamu punya integritas. Nak, skill bisa diajarkan, tapi integritas itu bawaan lahir. Potong Pak Darmawan mantap. Mulai besok, kamu masuk kerja. Bantu kakakmu. Gantikan peran suamimu. Tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Saya yakin di tanganmu, kantor ini akan lebih adem. Mbak Yuni tersenyum lebar. Senyum tulus yang sudah lama tak kulihat. Siap, Pak Komisaris. Saya setuju sekali. Ratna memang jago mengatur segalanya. Aku masih tak percaya. Dalam 1 jam, nasibku berputar 180 derajat. Dari istri yang dihina, menjadi wanita karir yang dipercaya oleh pemilik perusahaan raksasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ucapku sambil menangkupkan tangan. Air mata haru menetes. Nah, sekarang. Pak Darmawan menoleh ke arah Satpam Bambang yang masih berdiri gemetaran di pojok. Pak Satpam, tolong jalankan tugasmu. Ada orang luar yang mengganggu ketertiban lobi ini. Tolong diantar keluar. Pak Darmawan menunjuk Hendra yang masih terduduk lemas di lantai. Satpam Bambang, yang tadi takut setengah mati pada Hendra, kini menegakkan badannya. Ia sadar siapa pemegang kuasa sekarang. Dengan langkah tegap, Bambang dan rekannya menghampiri Hendra. Mari, Pak Hendra Mas Hendra, ucap Bambang kaku. Silakan keluar. Jangan bikin keributan lagi. Lepas. Aku bisa jalan sendiri. Hendra mencoba memberontak saat lengannya dipegang. Persis seperti Pak Darmawan tadi. Ironi yang menyakitkan menampar wajahnya. Dulu dia yang memerintahkan satpam menyeret orang. Kini dia yang digiring keluar seperti pesakitan. Hendra menatapku untuk terakhir kalinya sebelum diseret menjauh.
Tatapannya campuran antara penyesalan, amarah, dan rasa malu yang tak tertahankan. Aku hanya menatapnya datar. Pintu kaca otomatis terbuka. Hendra didorong pelan keluar dari dinginnya AC kantor menuju panas terik matahari siang yang menyengat. Tempat di mana ia tadi menyuruh Pak Darmawan berada. Aku menghela napas panjang. Beban berat di dadaku rasanya terangkat bersamaan dengan perginya sosok suamiku dari lobi itu. Mbak Yuni merangkul bahuku erat. Pak Darmawan tersenyum padaku sambil mengacungkan jempol. Hari ini, aku belajar satu hal penting. Kebaikan sekecil apapun, bahkan hanya sebotol air dan kursi bus, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan punya cara yang unik, terkadang jenaka, namun selalu adil, untuk membalas setiap perbuatan hambanya. Tamu tak diundang itu benar-benar membawa berkah, sekaligus pelajaran berharga yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tamat. 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 Tamat.